Jadi kalau teman-teman misalnya, oh saya yang berkaitan ingin membuat YouTube untuk komersial atau untuk ya pribadi, itu bisa memakai akunnya sendiri. Sedangkan untuk pembelajaran kita fokusnya pada akun belajar ID ini sudah bagus sekali saya pikir, sehingga orang tidak mencampur adukkan antara kepentingan pembelajaran dan non pembelajaran. Nah, alhamdulillahnya di bulan Januari kemarin ya, kita kok sudah pindah sehingga kita artinya sudah familiar, agak familiar, dan seterusnya nanti ke depan kan sudah mulus mencoba fitur-fitur yang ada di Suite itu. Alhamdulillah ini sekolah kita walaupun mungkin pada awalnya terjadi tarik-menarik kepentingan ya, tetapi dengan berbagai upaya Pak Edi bisa meyakinkan teman-teman dan barangkali meyakinkan pengambil keputusan, akhirnya kita memakai akun belajar ID. Saya kira SMA 3 patut saya acungi jempol ini, khususnya lagi pada Pak Edi yang tidak jenuh-jenuhnya untuk memberi bimbingan pada teman-teman kita semua. Terima kasih Pak Edi. Oke, menurut saya Pak Edi. Monggo Pak. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada terutama pada teman-teman guru yang begitu membuka diri menerima apa yang digagas oleh Pak Edi, sekaligus juga Pak Edi bisa menjadi semacam ya fasilitator yang cukup berhasil lah di SMA di Pekalongan, mulai dari rapot dan kemudian akun belajar itu. Ada satu kepentingan Pak Jas yang barangkali belum mengakomodir kepentingan saya Nyusewu. dalam hal ini adalah mengenai pengadministrasian tugas-tugas saya Pak. Nah, nanti Pak Edi mohon bisa mengeksplor kembali terkait dengan ini agar nanti bisa difungsikan untuk tugas kepentingan dengan ya manajerial dan supervisi. Gitu. Nyusewu, itu Pak Edi, menurut. Terima kasih Pak Rozak dan semuanya. Pak Jazuli, saya juga berterima kasih nih Pak Jazuli, dan ada beberapa teman di belakang saya yang beberapa kali sering japri, mensupport dan seterusnya tanpa muncul di publik ya. Artinya panjenengan itu ikhlas itu. Bapak Ibu sekalian, inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa saya tidak khawatir Pak Jas, Pak Rozak. Saya tidak khawatir menghadapi teman-teman yang kalau kesulitan terus tanya terus-terusan, saya tidak khawatir itu. Tapi saya khawatir kalau teman-teman gara-gara sesuatu hal yang keliru menjadi angel-angel tok gitu loh. Nah, itu yang saya takutkan itu. Karena kalau sudah di benaknya angel, ya sudah, saya susah masuk di dalamnya. Baik guru maupun siswa itu sebenarnya di awalnya tidak boleh sampai kita mempunyai kesan susah gitu loh. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin mendemonstrasikan dulu. Jadi belum mengajarkan tentang sesuatu hal yang ingin saya sampaikan, tapi mendemonstrasikan beberapa hal yang sepertinya, tapi ya saya agak ragu-ragu karena sekarang di sini sudah mulai bermunculan taring-taring yang hebat, seperti ada Pak Ali, ada Bu Stevi, ada Bu Bianca, ada teman-teman yang lain ya, ada Bu Ayu, yang sesungguhnya di belakang kita mereka tuh hebat-hebat, tapi baru muncul sekarang ini ketika masuk di komite pembelajaran baru nongol, baru kelihatan. Jadi sekarang tidak perlu khawatir lagi karena banyak teman-teman kita yang siap untuk membantu kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mendemonstrasikan tentang hal yang ada di dalam G Suite, yaitu tentang spreadsheet atau Google Spreadsheet ya. Nah, ini
tetap berkaitan dengan asesmen yang dilakukan oleh Bu Bianca kemarin. Jadi ketika kita melakukan asesmen, formatif terutama, saya memang benar-benar menekankan formatif karena saya pelaku dulu ya. Dulu ketika saya mengajar, saya menggunakan formatif sebagai umpan balik ke saya pribadi ya. Bahwa saya belum berhasil nih terhadap beberapa anak dan di kelas tertentu kegagalannya lebih tinggi, maka saya harus melakukan perbaikan. Memang saya diam-diam karena saya belum ada dasar pengetahuannya, saya ngarang tok seperti itu. Nah ini karena ada dasar pengetahuannya ingin saya sampaikan. Kalau sekarang ada banyak pilihan Bapak Ibu, ada banyak cara untuk melakukan analisis soal, analisis butir soal kalau nggak salah namanya. Kalau dulu memang ingin idealis seperti saya, ya tentunya repot. Setiap soal kita analisis satu persatu untuk satu anaknya. Belum lagi jumlahnya anak banyak, belum lagi mengajarnya banyak. Saya dulu pernah mengajar 42 jam. Itu akan repot. Nah sekarang ini alhamdulillah kita sudah mengenal G Suite, sudah mengenal banyak add-on yang ingin saya demonstrasikan dulu. Saya ingin mendemonstrasikan, kemudian jangan menganggap kok cepet temen, kok angel temen gitu, jangan. Tapi ininya bahwa dalam waktu sekian menit lah ya, sekian menit maka akan muncul hasil analisis butir soal dengan jumlah siswa yang begitu banyak. Itu dulu caranya nanti. Saya akan mendemonstrasikan dulu. Bapak Ibu, saya izin untuk share dulu ya, share screen. Bapak Ibu, saya ingin mendemonstrasikan ketika demonstrasi ini gagal, itu saya belum mengetahui apakah karena akun saya atau mungkin add-on-nya yang sudah diupdate sehingga tidak sama dengan yang kita butuhkan. Tapi saya sudah merekam di video saya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan secara langsung ini ya. Saya misalnya punya nilai ya. Nilai saya bukan di sini tapi di sini. Saya membuat contoh sudah melakukan sebuah penilaian. Penilaian itu menggunakan Google Form. Di Google Form tepatnya di sini. Nah, ini latihan. Latihan ini. Karena ini hanya contoh, ini saya membuat 6 anak nih yang menjawab ya. Kemudian saya akan mengambil hasilnya. Sekali lagi saya minta maaf kalau ini masih gagal. Saya sudah punya videonya, nanti saya pakai video. Saya ambil seperti biasa, ini tidak asing buat Bapak Ibu. Namanya bisa diganti, bisa masih utuh ya. Klik buat atau create. Kemudian setelah muncul di sini, nah ini nama anak nih ya, nama anak saya ganti aja dulu. Ini tadi hanya contoh. Ali, Budi, Jani. Nah, ada hal yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Oh, dibesarkan lagi. Lewatin Ibu. Ibu. Bayi presentasinya sebelah gitu. Presentasi besar kayak tampilannya itu. Nah, ya ini ya. Sebelum soal itu dikasihkan ke anak, akan lebih mudah kalau Bapak Ibu yang membuat soal itu mengerjakan sendiri hingga nilainya 100. Nanti ketika mengisi, ya seperti ini kan. Nah ini, nama anaknya diganti dengan misalnya kunci jawaban misalnya. Atau jawaban, bebas lah. Ya, setelah itu diisi nih semuanya dengan isian yang benar semua sehingga nanti bernilai 100. Nah, nanti hasilnya kan seperti ini. Nah, ini ada kunci. Ini saya mengerjakan. Nilainya dibuat harus 100. Artinya bahwa kalau soal yang pertama 1 tambah 0 itu saya menjawab 1 itu benar. 1 tambah 1 saya menjawab 2 itu benar dan seterusnya. Ini nanti dijadikan sebagai kunci oleh spreadsheet-nya. Nah, kemudian setelah di-share ke anak-anak, ini saya juga mengerjakan sendiri sebenarnya nih ya. Ini
Anak-anak mengerjakan, ada yang nilainya 0, ada yang nilainya 25, ada yang nilainya 50, ada yang nilainya 100, dan seterusnya. Dan anggaplah ini jumlahnya banyak banget anak-anaknya. Nah, lalu kita ingin menganalisis. Kita nggak bisa menganalisis seperti ini, Bu, Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena ketika kita membuat soal dengan Google Form, ini saya bicara masalah pilihan ganda gitu ya, maka yang terekam adalah ini, waktu pengiriman jawaban, lalu skor totalnya berapa, lalu namanya, lalu jawaban anak itu apa, itu yang terekam. Ya, ini jawaban anak untuk soal nomor 2. Ini jawaban anak untuk soal nomor 3. Ini jawaban anak untuk soal nomor 4. Sehingga kita tidak tahu apakah soal jawaban ini benar atau salah, kita nggak tahu. Kecuali kita guru, tahu pun agak susah bahwa kita harus membaca. Belum lagi kalau hitung-hitungan kan, ini benar atau salah. Ini belum bisa dianalisis kan, karena ini benar atau salah kita belum tahu. Harusnya kita cocokkan, kalau ini sama ini berbeda, berarti ini salah. Ini sama ini berbeda, berarti ini salah. Ini sama ini berbeda, berarti salah. Karena ini kan kunci ini ya, kita jadikan kunci. Dan seterusnya. Nah, kalau yang salah kita kasih 0. Yang benar kita kasih angka 1, misalnya seperti itu. Nah, tapi ini kita lakukan secara otomatis. Mudah-mudahan ini berhasil ya. Kita membutuhkan aplikasi tambahan atau pengaya atau add-on di sini. Klik add-on, kemudian klik flow baru namanya ini, aplikasinya. Sepertinya punya Bapak Ibu semua, belum ada flow barunya ini. Kalau belum ada, maka klik dapatkan add-on. Klik dapatkan add-on, kemudian nah, di sini ketik saja nama add-onnya, flow baru. Enter. Nah, ini ketemu. Cuma punya saya kan sudah ada terinstall. Kalau belum terinstall dan ingin diinstal, tinggal diklik saja aplikasi ini. Lalu klik install di sininya kalau belum diinstal. Ya, setelah itu selesai. Bapak Ibu sekalian, menginstal Flow baru, sekali install maka dia akan ada selamanya. Jadi itu hanya dilakukan sekali. Ya, itu yang perlu diingat, dan ini saya buat instalasi ini adalah jauh-jauh hari sebelum pandemi. Jauh-jauh bulan berarti ya sebelum pandemi. Karena saya membuat video untuk ini, video tutorial. Nah, lalu menggunakannya bagaimana? Menggunakannya adalah klik add-on, masuk ke Flow baru, lalu klik enable Flow baru in this sheet. Ya, jadi Flow ini bahasa Inggris, Bu. Pokoknya pilih pilihan yang pertama ini. Jadi ini mengaktifkan aplikasi Flow baru di lembar ini, ya. Klik enable, ditunggu. Nah, ada peringatan bahwa Flow baru telah aktif ya. Nah, kita tutup. Sekarang sudah aktif, tinggal kita manfaatkan. Klik add-on. Sekali lagi ini jangan diingat-ingat, enggak usah nanti diajari sendiri. Ini mendemokan aja. Lalu Flow baru, lalu boleh langsung grade assignment. Kalau langsung grade assignment, maka standarnya adalah dia akan menilai dengan KKM 70. Tapi kalau KKM-nya bukan 70, kita harus mengubah di sini. Nah, ini nih. KKM-nya bisa diubah di sini, tapi ini kelipatannya kelipatan 5. Jadi ada 50, 55, 60, 65 dan seterusnya. Ini kita 70 ya. Ini standarnya 70, jadi udah pas. Ya, submit. Saya ulang dari awal ya. Buat soal, buat kunci soal sama skornya, lalu kerjakan soalnya hingga benar semua, lalu share ke anak-anak, anak-anak mengerjakan, buka hasilnya. Nah, tinggal klik add-on, klik Flow baru, kemudian grade assignment. Mudah-mudahan Bapak Ibu ingat bahwa kita akan menganalisis butir soal. Kita tidak akan menganalisis identitas siswa. Maka yang bukan soal jangan di grading. Ya, ini skor. Skor kan bukan soal nih. Ini
anggaplah ini sebagai identitas siswa. Nama juga anggaplah sebagai identitas siswa. Nah, ini mulai soal nih, 1+1 itu berapa, 1+2 berapa. Ini silakan diaktifkan normal gradingnya kalau belum. Ini sudah normal grading semua nih ke bawah. Ya, itu. Continue. Kita tunggu, tinggal kita tentukan kuncinya. Kunci untuk melakukan, nggak bisa Bu. Nah ini, kuncinya adalah ini yang saya punya jawaban tadi ya. Kunci nilainya 100 ini kan kita aktifkan, klik ya. Ini juga bisa nih ya. Tapi saya sedang buat sendiri, lalu klik continue. Kalau ini berhasil, maka kita tinggal menunggu. Ya sebenarnya itu. Nah ini berhasil, alhamdulillah. Ditunggu. Nah lihat sudah berhasil. Flow baru grading complete. Grading apa sih Bu? Arti yang sebenarnya? Hah? Ya kita close. Di sini ada summary, ini ada laporan singkat ya tentang yang sudah masuk. Siswanya adalah 5. Ranking ya, peringkatan ya. Poin possible-nya 4. Poin setiap ininya kan 4 setiap mananya. Kemudian average poinnya 2. Rata-rata poinnya, kemudian nilai terendahnya 0. Ini ada keterangannya di sini. Nah, inilah analisisnya di bawah. Saya geser ya ke bawah. Ini. Si Ali warnanya otomatis merah Bapak Ibu. Budi dan Jenny warnanya merah. Kenapa sih warnanya merah? Karena persentasenya ini di bawah 70% yang tadi kita tentukan. Sehingga kita mudah siapa saja yang mau di remedial teaching dulu, ini gampang ada warna merahnya dan itu otomatis gitu. Nah, Denny Eko ini nilainya di atas 70 jadi dia hitam. Nah, itu yang saya bingung nih. Tapi bisa lah gaya tok. Ini yang penting kan menunya letaknya posisinya sama Pak. Nah, kemudian ini lihat ke kanan. Ini nilainya apa namanya, jawaban masih ini jawaban si Ali ini yang nomor 1 0 berarti salah, jawaban si Budi nomor 1 0 salah juga, jawaban si Jenny soal nomor 1 salah juga, punya Denny juga salah, punya Eko yang benar analisisnya. Kemudian selain itu di atas kita lihat geser-gesernya susah banget. Nah ini kan soal 1+0 hasilnya berapa, 1+1 hasilnya berapa, 1+2 hasilnya berapa. Ini kan soal nih. Ini soalnya saya buat seperti ini biar enggak kelamaan mengetik gitu ya. Soal nomor 1 titik tambah 0 dan 1+1 atau soal nomor 1 dan soal nomor 2 ini adalah soal yang rata-rata oleh peserta asesmen ini adalah banyak yang gagal, makanya warnanya apa nih, orange ya. Ini juga orange, di sebelah kanan lagi sudah nggak ada. Jadi soal yang secara umum itu dianggap gagal oleh seluruh peserta maka warnanya orange ya, karena pencapaiannya 20% anak yang bisa menjawab, ini 40% anak yang bisa menjawab. Sehingga dengan demikian setelah anak-anak yang berwarna merah ini dikumpulkan, maka kita paling mudah nih kalau mau agak males juga nih ya, ambil aja nih soal nomor 1 dan nomor 2 yang banyak gagalnya. Kalau mau rinci ya boleh, si Ali itu gagal semua nih, jadi semua soal harus diulangkan lagi. Ya si Budi hanya soal nomor ini sama nomor ini sama nomor ini yang gagal, kalau mau rinci. Tapi kalau belum mau rinci, mau agak ringan lah ya, ini 2 soal ini yang harus diterangkan ulang. Begitu Bapak Ibu, jadi kalau saya tidak menerangkan, tapi saya praktekkan sebenarnya cepat. Setelah soal digarap oleh anak-anak, kita buka soalnya, ini. Kita buka soalnya, Flowburu kan dianggapnya sudah diinstal, tinggal aktifkan Flowburu-nya, kemudian grade assignment. Selesai. Kebetulan kita KKM-nya 70, jadi tidak usah di-setting lagi. Grade assignment, kemudian tentukan bagian mana yang akan tidak dianalisis, yaitu identitas siswa tadi ya, dibuat identitas student ya. Kemudian tentukan kuncinya, selesai sudah. Ada pertanyaan Bapak Ibu?
Jangan tanya caranya, diulang. Tapi dalam waktu sekian menit sudah bisa membuat analisis seperti ini. Nah, kita akhirnya ternyata bisa membedakan meskipun pembelajaran kita bersifat klasikal, tapi kita bisa membedakan bahwa anak ini ternyata kelemahannya ada di sini dan di soal ini. Ya, anak yang lain bisa beda. Tapi secara umum soal nomor 1 dan soal nomor 2 memang adalah soal yang cukup susah. Itu untuk ke kita sendiri kan. Jadi perlu apa ya? Mengoreksi diri sendiri juga. Bagaimana nanti solusinya untuk soal yang dianggap paling susah ini. Secara umum maksudnya ya. Sehingga untuk mengatasi siswa satu dan siswa yang lainnya, karena analisisnya mudah, mudah-mudahan kita bisa melakukan dengan fair juga akhirnya. Setiap anak itu berbeda-beda. Bapak Ibu monggo silakan kalau mau ditanyakan. Terima kasih Pak Adi. Oke. Ini namanya flu burung. Yang mudah ingatnya. Ini saya sebenarnya sedang mau mencari ini di drive saya Pak di hasil ulangan yang aku mau saya kirim ke jenengan biar bisa didemokan lagi. Bisa pakai HP agak ribet. Makasih Pak Di. Tidak apa-apa Pak Jas dan kawan-kawan. Ketika ada sesuatu di sekolah, ketika kita ketemu ya kita share bareng-bareng. Tidak usah harus MGMP ya, lintas MGMP. Pokoknya kita punya sesuatu yang baik untuk temannya, kita share. Demikian juga saya tadi banyak tanya tentang Bu Bianca masalah asesmen gitu kan. Yuk, monggo yang lain.